simbol-simbol peraturan di kolam renang, dan cara menjaga keselamatan di kolam renang. Anak-anak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati simbol-simbol peraturan di kolam renang, siswa dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan runtut dan percaya diri. 2. Setelah mengamati simulasi dalam kelompok, siswa dapat mempraktikkan peraturan di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri dengan tepat. 3. Dengan mengamati poster bergambar pesan untuk menjaga keselamatan diri, siswa dapat menjelaskan cara menjaga keselamatan diri saat melakukan aktivitas air dengan runtut dan tepat. 4. Dengan menerapkan cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air, siswa dapat menjaga keselamatan diri sendiri saat melakukan aktivitas dalam air dengan baik. Simbol-simbol peraturan di kolam renang. Yuk, baca bersama-sama. Bacalah teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Simbol pertama, dilarang berenang sendiri. Tanda di samping merupakan tanda diperuntukkan untuk anak-anak atau orang dewasa yang belum bisa berenang agar tidak tenggelam untuk selalu dalam pengawasan orang yang bisa berenang. Simbol kedua, dilarang terjun di kolam dangkal. Tanda ini memberi peringatan kepada pengunjung kolam renang agar tidak lompat atau terjun ke kolam yang dangkal atau pendek karena dapat menyebabkan anggota tubuh seperti kepala terbentur lantai kolam renang. Simbol ketiga, dilarang mendorong. Tanda di samping adalah tanda dilarang mendorong orang dari pinggir kolam ataupun di area kolam renang, dikarenakan dapat menimbulkan kecelakaan di area kolam renang seperti kepala terbentur di tepi kolam atau dasar kolam, kaki keseleo, lecet, dan lain-lain. Simbol keempat, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Tanda di samping adalah tanda dilarang berjalan di tepi kolam renang yang biasanya ditakutkan tepian kolam renang licin dan dapat menyebabkan kepleset. Simbol kelima, tanda kedalaman air. Tanda di samping adalah tanda kedalaman air untuk menginformasikan kedalaman air di kolam renang tersebut.
Jika sekitar kolam renang tertulis angka 2M, maka kedalaman kolam tersebut adalah 2 meter. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani orang yang sudah mahir. Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang, bukan kaos atau celana yang kalian gunakan sehari-hari, karena akan berat pada saat kalian gunakan di dalam air. Pakaian berenang didesain khusus untuk kalian berenang agar lebih mudah dan ringan saat digunakan. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang, agar kalian dapat dibantu oleh teman kalian yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman. Tugas gerak. Jangan lupa pemanasan sebelum kegiatan inti dan gunakan pakaian olahraga yang rapi. Tugas hari ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Alat komunikasi petugas kolam adalah 2. Simbol gerak di samping adalah simbol 3. Simbol gerakan di samping adalah simbol 4. Untuk menjaga keselamatan diri, hal pertama yang harus dilakukan adalah 5. Pakaian yang harus digunakan saat berenang adalah